Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah sampaikan pada kultum malam ini, dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di malam kali ini. Udah pada makan kan? Udah makan? Alhamdulillah. Kakak udah makan? Ya belum. Yang nanya belum makan ya. Udah makan tadi siang, alhamdulillah. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak Allah berikan syafaatnya untuk kita semua di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, pada kali ini insya Allah akan kultum kembali. Setelah sekian lama, berapa hari kah vakum. Bingung materinya apa, bukan bingung juga sih, mungkin karena banyak yang dikejar, jadi lupa apa yang harus diprioritasin dulu gitu ya. Nah, kali ini seperti biasa lanjut ke materi sebelum ngelanjutin materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Enggak. 17 hikmah dari kata rahmah gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Jadi masih ada backup-an buat nanti, masih ada berapa tuh? 15 lagi ya. Nah, ya kalau misalkan pekan lalu kita telah ngebahas bahwa rahmah itu adalah love is result, kalau sekarang ini adalah love is a goal gitu ya. Jadi saat ayat ini turun, nah nanti ayatnya dikasih tahu gitu ya. Saat ayat ini turun, Abdullah bin Jahsy berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, boleh nggak sih kami berharap terjadinya perang gitu, agar kami bisa mendapatkan pahala seorang mujahid? Beliau bertanya kepada Rasulullah gitu ya. Yang pastinya ketika beliau bertanya ini, beliau tuh antusias gitu dan penuh harap gitu. Kata-katanya tuh kayak pengen mendapatkan rahmah yang besar dari Allah, meski dia tahu cara mendapatkannya adalah dengan perang gitu, dengan mati, yang mana konsekuensinya adalah kehilangannya gitu. Nah, pernah nggak sih kita kayak gitu? Kayaknya nggak pernah ya, menginginkan sesuatu di dunia ini yang untuk mendapatkannya itu perlu harus mati dulu, harus mempertaruhkan nyawa kita dulu gitu. Kita aja kalau misalkan sendirian mungkin takut ada maling atau gimana gitu ya. Dan satu-satunya iya, ada bunyi sedikit aja heboh gitu ya. Nah, dia mendengar bunyi-bunyi tikus kejepit. Dan satu-satunya yang pantas untuk ditukar dengan nyawa kita itu adalah rahmat dari Allah. Nah, kalau kita di Hulwa bertanya, Hulwa sendiri pun kayaknya nggak pernah deh gitu. Masya Allah, beliau ini para sahabat Rasulullah ya, semuanya gitu ya, menginginkan hal itu, terutama Abdullah bin Jahsy ini. Gitu. Yang mana ayat ini adalah ayat di Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Ada yang tahu ayatnya? Iya, udah hafal insyaallah ya. Ayatnya adalah innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini itu turun di bulan Rajab. Kurang lebih 2 bulan kemudian, yaitu pada bulan Ramadan, terjadilah apa? Perang Badar. Iya, perang yang mengguncangkan hati setiap orang yang mendengarnya gitu kan ya. Terus juga perang yang sangat mustahil dilakukan jika bukan karena Allah dan Rasulnya gitu. Nah, saat peperangan lainnya hanya fokus untuk menghancurkan musuh gitu ya, tapi di perang ini tidak semudah itu gitu ya. Ada hati yang mungkin gelisah, khawatir, rasanya tuh penuh dengan penuh dengan sakit gitu ya, sakit hati, karena yang dihadapin itu bukanlah musuh yang mereka nggak kenal gitu, tapi musuh yang
justru mereka kenal dekat gitu ya. Ya, musuh itu adalah orang-orang yang mereka udah kenal sejak lama. Siapa aja? Anak-anaknya, ayahnya, paman, dan kerabat mereka sendiri semasa mereka berada di Mekah gitu ya. Bahkan nggak mudah gitu kita buat seorang anak membunuh seorang ayah sendiri, itu nggak mudah gitu ya. Mustahil banget untuk sanggup dilakukan kecuali orang-orang yang di dalam hatinya telah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi ketika Rasulullah perintahkan, mau nggak mau ya harus terjadi perang itu gitu kan ya. Nah, selang beberapa waktu gitu ya, barulah terjadi habis perang Badar apa? Perang Uhud gitu ya. Di mana disinilah Abdullah bin Jahsy akhirnya syahid di medan perang. Dan ini adalah sesuai harapannya beliau gitu ya, yang dia sampaikan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah bilang pahala seorang mujahid yaitu ya rahmahnya dari Allah gitu, rahmat dari Allah. Nah, kembali ke ayat di atas, dalam ayat itu Allah menyebut orang-orang berhijrah. Nah, kita pasti sudah mendengar kisah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Hanya setelah sampai di Madinah, Rasulullah baru mengumumkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Nah, pengumuman itu jelas menenangkan mereka, melegakan, membahagiakan gitu ya, membahagiakan orang-orang Muhajirin. Nah, kabar itu ternyata baru dikasih tahu sama Rasulullah ya pas mereka sampai di Madinah gitu ya. Sebelumnya tuh pas mereka di Mekah tuh ya Rasulullah cuma menyampaikan perintah itu, tapi belum menyampaikan kabar ini terkait mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Coba kita bayangin gimana sih perasaan mereka saat diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah gitu ya. Di Mekah mereka tuh punya rumah yang nyaman, punya bisnis yang mungkin sangat menjual gitu ya. Juga mereka punya keluarga yang sangat mereka sayangi, sangat dekat dengan mereka gitu. Lalu tiba-tiba perintah untuk hijrah ke Madinah itu datang, yang berarti mereka harus meninggalkan semuanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya yang nggak sefikroh sama mereka, mungkin terus meninggalkan bisnisnya dan segala macamnya. Nah, pasti rasanya itu lebih dari orang yang merantau gitu ya nggak sih, Kak? Iya. Rasanya jauh, orang yang merantau aja, bahkan aku yang ngerasain merantau dari sini ke dulu pasar Minggu aja tuh nangis berhari-hari gitu ya. Itu namanya merantau. Menurutku merantau. Ya keluar dari rumah. Nah, misalkan merantau mungkin masih ada kemungkinan untuk pulang kampung. Nah, ada bekal gitu ya. Tidak begitu dengan hijrah gitu ya. Orang-orang muhajirin nggak tahu sampai kapan mereka harus meninggalkan Mekah. Yang mereka tahu itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya gitu. Nah, kemarin juga terkait sama yang Kak Nur sampaikan ya. Jadi ini bersinggungan di mana makanya ketika Rasulullah mimpi umroh itu gimana orang-orang nggak senang kan, akhirnya ke Mekah lagi gitu kan. Jadi memang mereka nggak tahu kapan harus balik ke tempatnya gitu. Jadi mereka taat ya karena itu atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Nah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga demi Allah dan Rasulnya jelas bukan hal yang mudah juga gitu ya. Jadi salah satu hikmah yang bisa dipetik dari hijrah adalah perlunya keberanian untuk kita itu lepas dari zona nyaman, dan itu nggak mudah. Bahkan Hulwah yang masih rumahnya deket aja tuh keluarga tuh kadang apa ya, ya memang titiknya bukan titiknya ya titik nyaman ya, dan buat pergi merantau jauh itu adalah sesuatu yang perlu mikir berkali-kali. Ya ke pasar Minggu aja begitu kan, akhirnya nggak jadi di pasar Minggu tuh. Cuma berapa sebulan kalau itu di pasar Minggu tuh. Karena dapat kabar orang tua sakit kan, itu udah kayak ngeganggu banget, udah gitu. Terus hijrah adalah bergerak gitu ya, move on dari zona yang membuat kita terlena, itu juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang membuat kita terlena, maka kita perlu hijrah untuk kepada sesuatu yang bermanfaat. Seseorang nggak akan bisa keluar dari zona nyamannya tanpa ada keinginan yang kuat dan dari dalam hatinya. Nah, ini dia nih, keinginan yang kuat dari dalam hatinya gitu. Nah, jadi jika kita misalkan bekerja di suatu perusahaan di mana di sana penghasilannya tetap, udah punya udah dijamin hidupnya gitu ya. Nanti kalau udah pensiun dapat upah pensiun tiap bulannya gitu ya.
Coba berapa persen sih kita bisa berani buat melepas semua itu gitu ya. Kita berani terjun untuk berganti dari yang kerja di perusahaan jadi kerja sebagai pembisnis gitu. Berapa persen sih? Gitu. Nah, pasti kita yang pertama kali kita pertimbangkan adalah kita perlu melihat apa? Perlu melihat prospek dan value dari bisnis tersebut kan ya. Prospeknya tuh gimana sih bisnisnya, terus value-nya tuh apa gitu. Sehingga kita tahu nih, kita tuh nantinya bakal maju atau gimana gitu, bakal berkemungkinan untuk menjadi orang sukses atau yang lainnya gitu. Nah, pastinya terlalu beresiko banget kalau misalkan kita meninggalkan zona nyaman kita tanpa ada perhitungan, tanpa ada perencanaan gitu ya, atas setiap hijrah yang pengen kita ambil gitu. Maka disinilah kita harus punya keyakinan dan harapan yang kuat atas apa yang pengen kita hijrahkan gitu. Jadi nggak semata-mata kita mengambil sesuatu tanpa ada pertimbangan, tanpa ada perhitungan gitu ya. Karena nantinya akan beresiko juga buat diri kita. Coba kita balik lagi ke ayatnya gitu ya. Nah, ternyata sebelum Allah menyebutkan kata hajaru, hijrah, Allah menyebut dulu kata apa? Amanu, beriman. Gak mungkin seseorang bisa hijrah gitu ya, kecuali dia punya keimanan terlebih dahulu gitu ya. Dia punya keyakinan kepada Allah gitu ya. Dan keyakinan itu tuh kuat gitu, nggak yang lemah gitu. Nggak cukup di situ. Bahkan ayatnya kan berlanjut tuh ya. Habis itu kan ada kata yarjuna. Dari kata roja yang berarti harapan. Nah, diawali dengan keyakinan, diakhiri dengan harapan gitu, di mana di bukunya dijelaskan salah satu guru tafsir dari Universitas Islam Madinah yaitu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar memberi insight menarik tentang kata roja, bahwa beliau bilang ada 3 unsur penting dalam sebuah harapan yang bila tidak ada ketiga unsur ini di dalamnya maka tidak lengkap gitu, yaitu ada apa aja? 3 unsur itu adalah cinta, takut, dan usaha. Maka ketika kita mengharapkan sesuatu, kita perlu mencintai harapan tersebut. Kita juga perlu takut kalau misalkan harapan tersebut tidak terkabul. Dan lagi-lagi pastinya harapan itu nggak bakalan tercapai kalau misalkan nggak ada usaha. Makanya di sinilah kita perlu usaha yang maksimal agar harapan itu kita bisa raih, kita bisa gapai gitu ya. Jadi tanpa ketiga itu salah satunya itu kurang, misalkan cuman takut dan usaha, cintanya nggak ada gitu. Atau cinta dan takut, kira-kira kita bakal sampai nggak ke harapannya? Enggak, karena nggak ada usaha juga gitu kan ya. Nah, sejenak kita bertanya, coba mungkin kita cek kembali, seserius apa sih kita berada di sini gitu ya. Ini juga menjadi salah satu muhasabah hulwah di awal tahun 2023 gitu ya. Setelah kita udah mungkin hulwah sendiri udah hampir berapa tahun nih? Dari 2018 hampir 5 tahun berada di sini gitu ya. Jadi menjadi muhasabah lagi juga, udah seberapa maksimal sih kita mengusahakan untuk mencapai impian kita, untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi keluarga Allah gitu ya. Usahanya sudah semana, udah berapa persen gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita tahu usahanya masih jauh dari maksimal, berarti kita perlu benar-benar nge-refresh lagi, kita perlu bikin rencana lagi yang rencananya itu nggak hanya menetapkan goals, tapi kita perlu punya tahapan-tahapan yang gimana sih caranya kita mencapai goals tersebut gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya masih banyak kelalaian yang dilakuin, ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita jauhi dan yang lainnya gitu. Nah, terkait harapan ternyata ayatnya nggak berhenti di situ, namun dilanjut dengan Asmaul Husna yang indah gitu ya, yaitu wallahu ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar, mungkin ya, sering banget kita dengar, udah nggak usah ngarep, nanti sakit hati, biasa-biasa aja lah sama apa yang kamu harapin gitu ya. Nah, quotes ini misalkan sekilas kita dengar gitu ya, mungkin oh ya juga ya gitu, biasa-biasa aja gitu. Tapi biasanya orang-orang yang menyetujui gitu ya adalah orang-orang yang udah pernah merasakan sakit hati yang mendalam, atau orang-orang yang udah pernah gagal total dalam mewujudkan harapannya.
Namun, kita perlu lihat lagi, apakah benar harapan itu nggak terwujud? Nah, pastinya gitu ya, kalau kita misalkan lihat lagi banyak faktor yang menyebabkan suatu harapan nggak terwujud. Nah, di atas itu, di atas semua itu paling sering, dilupakan, oleh seseorang adalah ketika seseorang berharap pada manusia gitu. Jadi harapannya bukan digantungkan pada Allah. Jadi mereka itu telah salah, menggantungkan harapan. Misalkan aku tuh, kalau misalkan dari quotes-nya Ali bin Abi Thalib kan, "Aku sudah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit adalah ketika berharap kepada manusia." Jadi kita perlu cek lagi nih, kita, ingin menggapai sesuatu, ingin berharap sesuatu itu atas dasar apa, karena siapa, gitu, kita gantunginnya ke mana, gitu. Barangkali ketika kita menggantungkannya ke manusia, bisa jadi ketika manusia itu jauh dari kita, bisa jadi kita kurang semangat. Barangkali ketika manusia itu sudah berhenti menyemangati kita, tadi bisa jadi kita futur dan yang lainnya. Kadang yang salah dalam harapan kita itu bukanlah usaha kita atau cara kita merealisasikan harapan tersebut gitu ya, tapi tadi kepada siapa kita meletakkan harapan tersebut. Nah, dalam ayat yang kita bahas tadi, bahwa ini tuh indah sekali, yakni perihal orang-orang yang berharap akan rahmah dan meletakkan harapannya itu kepada Ar-Rahim gitu. Bahkan di sini Allah bilang ya, maksudnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita membuat harapan itu karena manusia, nah kita luruskan lagi, ya Allah, minta maaf kepada Allah, luruskan lagi semuanya itu karena Allah gitu. Nah, selain itu ayat ini mengajarkan kepada kita agar jangan salah dalam menyandarkan sebuah harapan hanya dengan menyandarkan harapan pada rahmanya Allah, maka ketenangan hati di setiap langkah untuk mewujudkan harapan itu insya Allah akan kita gapai seperti sahabat Rasul tadi yaitu Abdullah bin Jahsy. Jadi semoga segala cita-cita kita di tahun 2023 di seterusnya ya kita serahkan sama Allah, mengharap ridhonya Allah. Allah mau gimana untuk kita, insya Allah kita gapai gitu ya. Walaupun mungkin nanti ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik dari Allah. Yang penting kita sekarang usaha maksimal gitu. Ya, mungkin jadi sedih ya. Mungkin itu aja dari Hulwa. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.